Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya dan hari ini masih tetap ya saya kembali membahas soal figur dari Bambang Pacul. Nah pemirsa, Bambang Pacul ini kan selalu menjadi kambing hitam dalam drama politik yang mengoyak kandang banteng di Jawa Tengah. Dan di mana sosoknya yang selalu disorot, seolah semua dosa-dosa politik ini terakumulasi dalam Bambang Pacul. Namun mari bertanya lebih dalam, apakah benar bahwa Bambang Pacul harus menanggung semua noda ataukah ini hanyalah sebuah pengalihan sebentar dari kepanikan sebuah partai besar yang saat ini sedang menelan kekalahan pahit. Bambang Pacul yang pernah dielulukan sebagai komandan kemenangan untuk Andika Perkasa, kini dituding bermain dua kaki. Ini sebuah istilah populer ya, yang mencerminkan pengkhianatan halus dalam politik. Bambang Pacul ini kan selalu dipersalahkan karena bobolnya kandang banteng di Jawa Tengah. Nah, kenapa kok harus dia yang disalahkan? Apakah ini karena dia adalah komandan pemenangan untuk Mas Rambo Andika? Apakah karena dia dianggap merupakan tangan kanan dari Mbak Puan yang dianggapnya itu tidak setegas Ibu Mega? Apakah betul bahwa Mas Bambang Pacul ini di sini main dua kaki? Kalau saya bilang sebenarnya bukan dia yang harus dipersalahkan, tapi Hastolah yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Tapi mari kita berpikir sejenak, apakah ini soal Bambang Pacul semata atau ada hal yang lebih sistemik? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak dulu video berikut ini. Ini menurut saya dia banyak salah langkah di dalam politik, ya, karena ingin selalu memaksa diri supaya Ibu Mega itu melihat dia itu hebat, sukses, ya kan? Nah, akhirnya dia memaksakan segala dan dia manfaatkan betul itu. Ibu Mega nggak suka sama Jokowi, dia main betul di area itu, di area konflik Mega sama Jokowi, itulah dia bermain di situ. Dia paling die hard membela Bu Mega untuk memojokkan Jokowi. Dikipas terus itu bang ya. Ibu Mega pun senang ada orang seperti ini. Memang ketidaksukaan, kebencian Ibu Mega kepada Jokowi sudah sampai pada titik puncak juga. Ya, tapi kan? ini kan membuat juga sebenarnya hubungan antara Bu Mega atau PDI dengan Pak Prabowo sendiri, presiden sendiri juga ikut merenggang dong bang. Kalau ketika prosesnya sudah sampai sini gitu, karena ya kita masih melihat Prabowo dan Jokowi belum bisa jalan gitu. Artinya menyerang Jokowi ya quote unquote juga masih menyerang juga Pak Prabowo gitu bang. Apa ngeliatnya gimana? Semua kita udah sering bicara ya bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi itu kan spesial. Hubungan Prabowo dengan Ibu Mega itu pertemanan biasa. Kalau spesial itu artinya ada timbal balik kan. Prabowo dapat apa, Jokowi dapat apa. Bagaimanapun Jokowi membutuhkan Prabowo dan dia harus memenangkan Prabowo karena dia percaya betul Prabowo ini tidak akan berkhianat dalam berkawan. Dan Prabowo juga kita lihat lah. Kita kadang-kadang kaget dari segi anggota kabinet. Kok ini jadi wamen, kok ini jadi menteri, ini jadi ini, jadi ini. Ternyata orang-orang itu punya jasa kecil-kecil pun. Prabowo tangkap itu, tahu itu, dikasih. Ya kan? Kalau kita kenapa nggak dikasih? Kita suka, sering juga podcast kita bela Prabowo, kan? Total politik, cokro, unpacking Indonesia, ya kan? Tapi kita kan nggak dapat apa-apa. Karena dia bilang, kalau orang ini gua tarik di kabinet, siapa lagi yang main podcast? Makanya Mr. Q mana cuti bang ya? Mr. Q serius pula kan. Kalian lebih berguna di luar nih, serius pula Mr. Q kan. Ya. Padahal ya kita memang lebih senang di sini aja kan. Ya karena kita kan lebih aspirasi kita independen. Kalau mau kritik boleh di sini kan. Muji boleh. Boleh, puji boleh. Ngasih ya kan? boleh, nggak ngasih boleh. Kalau di dalam kan harus muji kan. Harus bela lah. Kayak bahasanya begitu. Ngasih boleh, artinya ngasih dulu. Kedua nggak ngasih ya nggak apa-apa. Iya. Nah, kembali lagi kita ke isu ini. Kembali ke Tibu Aceh. Iya. Berarti menurut abang ya posisinya Hasto itu nggak nyaman juga ya. Baru-baru ini juga ada
omongan bahwa Prabowo itu kesatria gitu dari Pak Hasto. Beda sama Jokowi katanya gitu lah. Iya, dipuji lagi Prabowo. Iya, dipuji Prabowo. Kan kita Bang. udah pernah bilang, gayanya Hasto itu kan belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Itu gayanya dia. Jadi dia muji Prabowo, menginjak Jokowi. Iya. Kan gitu. Nah, dia pikir Prabowo ini nggak tahu cara-cara main seperti ini. Pasti tahu lah Prabowo, ngapain kau main-main kayak begitu, udah tahu lah. Kan waktu Pilpres kan, iya kan? Termasuk yang berseberangan keras kan? Kok sekarang muji-muji gitu loh. Dan Prabowo tuh diumbang-umbang begitu tahu dia. Kata Prabowo dalam hati, taunya aku kau ulok, tapi aku sur juga. Tapi nggak ngaruh dalam Nggak ngaruh. Jadi ya orang kalau tahu historis bagaimana, kenapa Prabowo ini 4 kali ikut pemilu, 3 kali kalah, ya kan? 2 kali kalah lawan Jokowi. Sekarang dia pikir masa gua keempat kalah lagi, yang penting gua menang deh. Habis dilantik jadi presiden, gua berhenti pun jadi presiden nggak masalah. Yang penting foto aku di istana ada. Itulah kira-kira gitu. Makanya dia terus 4 kali dia ikut Pilpres. Dan dia tahu betul, kalau saya berseberangan dengan Jokowi dukung Ganjar, atau Jokowi tidak dukung siapa-siapa, saya pasti kalah. Gitu. Prabowo paham betul. Itu fakta politik ya, Bang. Fakta politik. Nah, tentu kan ada syarat-syaratnya. Ya saya akan dukung Mas Prabowo menjadi presiden. Ya misalnya diskusi di antara mereka, kira-kira untuk lebih mantap lagi bagaimana Gibran jadi wakil presiden kan? Tadi kan yang paling dominan kan Erick Thohir kan? Karena Erick Thohir itu ideal sebenarnya. Menurut Abang? Enggak, kalau kita lihat figur dari wapres-wapres dibandingkan Sandiaga Uno lah siapa-siapa itu kan di luar Gibran ya, dia ideal. Satu, populer, ya kan? Kedua, PR-nya jago juga, ya kan? Ya populer karena PR-nya jago, Bang. Ya makanya, ya kan? Ketua umum PSSI bola, ya kan? Sukses pula. Nah kemudian punya uang, aman ini. Nah tapi menang apa enggak? Belum pasti. Yang pasti menang gabung sama Pak Jokowi, ambil Gibran. Faktor uang nanti aja, kalau udah ini kan udah gampang itu. Nah itu jadi kalau kita lihat di situ. Jadi udahlah, capek aja Hasto ingin mecah belah Pak Jokowi sama Prabowo tuh capek. Cari yang lain aja lah, kerjaan yang lain. Konsentrasi bagaimana? Apa, Bang? Ya kan, Saran konsentrasi bagaimana konsolidasi PDIP, bangun PDIP, ya kan? Kemudian berpikir ini mau kongres, bagaimana susunan kepengurusan yang bagus, yang baik. Kan kita senang ada partai PDIP misalnya oposisi tapi kuat. Tapi kan menurut Mas Hasto kan ini memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang dizolimi oleh kekuasaan. The dark side of democracy, gitu. The dark side of power. Udahlah, kita ini kadang-kadang banyak bicara demokrasi di luar. Dia jadi sekjen demokratis enggak di PDIP misalnya? Kan banyak keluhan-keluhan juga. Apa, Bang? Ya keluhan lah, anak DPC, DPW segala macam itu kan pasti ada. Kita kan lama di organisasi. Sebagai sekjen itu kan bisa melakukan apa saja. Gitu. Abang pernah dengar cerita ada keluhan gak Mas Hasto? Adalah kalau kita ke daerah-daerah kan ada. Saya dengar-dengar bagaimana? Wah ini susah. Kadang-kadang SK pemecatan itu kan oleh sekjen itu dikasih di airport aja. Kau dipecat hari ini nih. Ya kan? Oh kayak gitu, Bang. Gitu banyak. Kadang-kadang pakai telepon aja pemecatan. Bang Surya itu kalau berhentiin ketua DPW itu pakai telepon aja. Itu kan Surya Paloh. Ya kan ini kan kira-kira tipologi partai itu seperti itu. Oh, jadi sebenarnya bukan tipikal Mas Hasto juga dong, bahwa ini tipikal sebuah partai begitu modelnya. Iya. Jadi kalau kita bicara demokrasi, perjuangan itu, coba di internal kita demokratis nggak? Suruh aja nanti komen-komen di podcast kita ini, pasti ada yang bilang, saya dipecat dengan cara begini, saya diberhenti dengan cara begini, pasti itu.
mereka akan komentar. Nah, cuman kan dia kalau terbuka nggak berani, tapi kalau komen di podcast kan berani dia. Ya kan? Nah, jadi kita ini bicara keadilan, bicara apa tadi? Kezaliman, dizalimi. Kita nih paling sering menzalimi orang kan? Yang ngomong-ngomong ini gitu, punya kekuasaan di partai, neken. Gitu. Kalau nggak mau begini, apalagi Pak Hasto dekat ibu kan, tinggal lapor ke ibu, dipecat, berhenti. Gitu. Jadi macam-macam bisa terjadi gitu. Menurut Abang memang Mas Hasto jadi faktor yang paling dominan sekarang dalam mempengaruhi pikiran Bu Mega, atau sebaliknya? Bu Mega sebenarnya apa yang dilakukan Mas Hasto adalah sebenarnya originally atau Bu Mega pikiran Bu atau Mega. Mas Hasto tahu cara berpikir Bu Mega, kemudian Menerjemahkan itu. dirangsang terus kan, dieksploitasi terus gitu. Kalau faktor mana yang paling dominan? Sebenarnya Bu Mega itu kalau dia sudah yakin dan percaya sama seseorang, dia percaya penuh. Apalagi dia lihat orang ini tidak berkhianat kepada dia, tetapi malah mendukung sikap-sikap dia. Sebagai contoh itu tadi, yang selalu dibuat sebagai ini kan Jokowi. Objeknya. Dia tidak suka sama Jokowi, Ibu Mega tidak suka sama Jokowi. Objek ini dipakai terus sama Hasto. Ya, kayak gitu ya. Gitu. Ibu Mega jadi merasa bahwa ini orang loyal gitu loh. Padahal Padahal ini kan bisa merusak partai. Cara berpikir kayak begini kan nggak maju-maju nih. Nah, Abang di podcast sebelumnya sama kita, ini kan membaca bahwa apa yang dilakukan ini kan bahasanya Abang gini kan, dengan ditarget duluan Bambang Pacul gitu misalnya. Di Jawa Tengah, bahwa ada isu pengkhianat, isu bermain dua kaki segala macam, sehingga ketika ini menang, Bambang Pacul dicoret dari daftar peserta pesta. Kalau ini kalah, kita sudah tahu siapa hidung yang akan kita tunjuk sebagai kambing hitam gitu. Dan Abang melihat dalam skenario besar, apa yang dilakukan terhadap Bambang Pacul ini masuk dalam skenario panjang kekuasaan atau perebutan pengaruh dan kekuasaan di internal PD Perjuangan, terutama menuju Kongres ke depan. Tapi kan Abang melihatnya posisi Mas Hasto jadi lebih kuat nggak sekarang, dan posisi Mbak Puan otomatis jadi lebih drop nggak? Saya kira nggak. Ibu Mega itu tahu. Ibu Mega itu tahu bahwa yang saya kasih tugas untuk memenangkan pilkada di sana adalah ketua Bapilu sama Sekjen, ya kan? Apalagi mereka menyampaikan keraguan kepada Bambang Pacul. Kata Ibu Mega, udah Bambang nggak usah turun, nggak usah all out. Yang all out kalian yang harus menang di sana. Tapi kalau dia gagal, kambing hitamnya Bambang Pacul. Kalau menang, yang dapat nama orang ini gitu loh.